Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini banyak sekali permintaan untuk saya bahas tentang pinjaman online bunga rendah, tentunya limit yang besar, tenor yang panjang. Penasaran aplikasinya apa? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia menanti informasi dari channel saya. Semoga informasi dari saya ini bisa membantu teman-teman yang memang lagi butuh informasi tentang pinjaman online, tentunya bunga yang sangat rendah, limit yang besar, dan juga tenor yang panjang. Pastinya untuk informasi yang saya berikan ini merupakan pinjaman online yang sudah aman dan juga sudah terdaftar di OJK. Jadi bagi teman-teman pemula yang memang belum pernah mengajukan di pinjaman online, bisa aman mengajukan di pinjaman online yang akan saya rekomendasikan berikut ini. Namun yang penting teman-teman ketahui, yang harus teman-teman ketahui, pinjaman online ini sama halnya dengan kita pinjam di bank konvensional atau di bank offline. Bedanya ini kita pinjam melalui aplikasi, artinya kita tidak perlu datang lagi ke kantor cabang, bisa dari rumah saja. Dengan syarat hanya KTP saja kita bisa langsung mendapatkan pinjaman online pada saat itu juga. Namun dengan kemudahan yang diberikan tentunya memiliki konsekuensinya. Jadi jika memang teman-teman sanggup untuk membayarnya, sanggup untuk mencicilnya, silakan saja mengajukan sesuai dengan kebutuhan kita. Namun jika rasa kita tidak sanggup untuk membayarnya, lebih baik jangan dulu pinjam di pinjaman online atau di pinjaman lainnya, karena itu akan membuat beban kita semakin berat, apalagi yang belum memiliki pekerjaan. Sedangkan yang masih memiliki pekerjaan saja masih susah untuk membayar pinjaman, apalagi kita yang memang belum memiliki pekerjaan. Kecuali dananya teman-teman gunakan untuk yang lebih produktif, misalkan untuk modal usaha, jadi kita bisa membayarnya dari usaha yang sudah kita jalankan tadi. Oke, nggak perlu lama-lama, akan saya bahas satu persatu pinjaman online tentunya yang bunga rendah, kemudian limit yang panjang, limit yang besar, tenor yang panjang. Sebelumnya jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out. Oke, kita masuk ke yang pertama yang akan saya rekomendasikan, ada namanya pinjam modal. Nah, pinjam modal ini saya pernah mengajukan, yaitu saya mendapatkan limit 5 juta rupiah. Padahal untuk pinjam modal ini kita bisa mengajukan maksimal 10 juta rupiah. Dan untuk di pinjam modal ini mereka merekomendasikan untuk teman-teman yang memang sudah memiliki usaha. Walaupun baru 1 minggu memiliki usaha, itu masih bisa mengajukan di pinjam modal. Dan juga usaha yang kita jalani yaitu adalah usaha online. Nanti teman-teman akan diminta buktinya proses kita jualan di Facebook. Misalkan teman-teman jualan di media sosial seperti di Facebook, teman-teman jualan baju atau apa, silakan saja mengajukan di pinjam modal karena mereka sasaran utamanya adalah para penjual online. Namun bagi yang belum memiliki belum memiliki usaha, bisa juga silakan teman-teman bikin akun Facebooknya dan upload jualan yang ingin teman-teman jual. Setelah itu baru teman-teman ajukan di pinjam modal untuk menambah modal usaha di usaha yang sudah teman-teman jalani. Nah, pinjam modal ini sendiri juga sudah terdaftar di OJK sejak tahun 2020, di mana pinjam modal ini diberikan untuk menumbuhkan perekonomian keluarga melalui usaha yang sudah teman-teman jalani. Dan juga di sini untuk pinjam modal ini mereka memiliki 2 produk yang bisa kita ajukan. Yang pertama yaitu ada pinjaman untuk modal usaha bagi pemilik usaha, di mana di sini untuk tenor yang diberikan yaitu dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan dengan limit pinjaman dari 2 juta sampai dengan 10 juta rupiah dengan minimal
periode yang bisa kita ajukan adalah 3 bulan dengan bunganya 2% per bulan atau maksimal 24%. Nah, untuk persyaratannya kita mengajukan di pinjam modal untuk bagi pemilik usaha tentunya memiliki usaha di platform Instagram, Facebook, e-commerce, GrabFood atau GoFood. Kemudian sudah berusia 21 tahun, maksimal 60 tahun. Dan untuk dokumen lainnya bisa teman-teman siapkan seperti foto KTP, selfie dengan KTP dan juga bukti transaksi teman-teman dalam berjualan. Nah, kemudian untuk produk yang kedua yaitu pinjaman untuk karyawan yang sudah perusahaan yang sudah bekerja sama dengan pinjam modal, di mana nanti kita bisa mendapatkan tenor pinjaman dari 91 hari sampai dengan 180 hari atau 3 sampai 6 bulan dengan limit pinjamannya dari 1 juta sampai dengan 10 juta rupiah dengan minimal periodenya 3 bulan atau 91 hari dengan bunganya 1,5% per bulan atau 18%. Nah, kemudian untuk persyaratannya kita mengajukan di pinjaman karyawan ini harus warga negara Indonesia yang sudah berusia 21 sampai dengan 55 tahun, memiliki rekening tabungan atas nama sendiri dan juga sudah bekerja di perusahaan yang bekerja sama dengan pinjam modal. Nah, kemudian yang kedua itu ada Tunaiku. Jadi Tunaiku ini juga saya pernah mengajukan. Ini saya bisa mendapatkan kemarin itu sekitar 10 juta rupiah. Dimana untuk agar saya bisa di ACC waktu itu ya, saya mengisi semua data-datanya dan kemudian nanti mereka akan datang ke tempat kita. Kurir akan memberikan berupa ini kertas untuk kita menandatangani kontrak. Jadi dari kertas itu bukti bahwa kita pinjamannya bisa langsung di ACC. Tapi jika kita sudah mengisi data dan kemudian kita surat kontraknya belum sampai ke tangan kita dan kita tanda tangani, itu belum bisa dipastikan bahwa pinjaman kita di ACC walaupun kita sudah melakukan pengisian data. Jadi jika teman-teman ingin memutuskan pinjam di Tunaiku, silakan diisi alamatnya dengan lengkap dan juga nomor handphone yang aktif karena nanti kurir akan mengantarkan kontrak itu ya, kontrak perjanjian kita pinjam meminjam di Tunaiku. Jadi pastikan teman-teman sudah menandatangani kontrak yang diberikan. Tenang aja, mereka hanya memberikan kontrak aja dan tidak akan mensurvei. Jadi sebelum teman-teman mengajukan di Tunaiku, pastikan alamatnya dengan lengkap dan juga nomor handphone yang aktif. Nah, untuk Tunaiku sendiri adalah produk pinjaman online yang sudah legal dari Bank Amar Bank Amar Indonesia, di mana Bank Amar ini salah satu lembaga keuangan yang sudah terdaftar dan juga sudah diawasi oleh OJK. Jadi sebagai pinjaman online yang sudah terlindungi dan juga hanya digunakan untuk peningkatan layanan. Nah, kemudian untuk produk yang ditawarkan untuk limitnya itu dari 2 juta rupiah sampai dengan 20 juta rupiah dengan tenornya pun juga fleksibel 6 sampai 20 bulan dengan bunganya 2 sampai 5%. Dan kemudian untuk persyaratannya yang perlu kita ketahui untuk kita mengajukan di Tunaiku ini, berusia 21 sampai 55 tahun, memiliki rekening bank dan juga memiliki pekerjaan atau penghasilan, alamat KTP dan juga berdomisili dalam area layanan Tunaiku. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya Maucash. Jadi Maucash ini juga salah satu pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK, di mana untuk Maucash ini sendiri memberikan kita limit pinjaman dari 2 juta rupiah sampai dengan 50 juta rupiah dengan tenor cicilannya 6 sampai 24 bulan atau 2 tahun, di mana untuk bunganya per bulan 2,9%. Dan juga untuk ini ya, untuk persyaratannya dalam kita mengajukan di Maucash ini sudah berusia 16 sampai dengan 65 tahun, juga memiliki penghasilan, berdomisili di Indonesia dan dalam cakupan area Maucash, dan juga kita mengisi data-data yang dibutuhkan dan juga dokumen utamanya adalah KTP. Nah, untuk Maucash ini sendiri sejujurnya saya belum pernah mengajukan di Maucash
sukses. Namun kemarin ini saya pernah sempat mengisi data dan juga saya mendapatkan limit sekitar 15 juta rupiah, dimana untuk 15 juta rupiah ini belum sempat saya ambil karena memang saya nggak butuh, kecuali jika saya butuh baru saya mengambil limit yang sudah diberikan dan nanti tinggal mereka transfer saja. Jadi limitnya saya nggak ambil, saya akan ambilnya ketika saya lagi butuh. Gitu juga teman-teman, walaupun teman-teman lagi nggak butuh namun sudah terlanjur mengisi data dan dapat limit, nggak apa-apa, simpan aja limitnya, mana tahu suatu saat kita butuh dan kita mampu untuk membayarnya. Jika kita butuh dan kita tidak mampu membayar, itu sama saja kita menambah beban pikiran kita sendiri. Oke teman-teman ya, semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.